versus reksadana, mana yang bikin cuan kamu meledak? Jangan sampai salah pilih. Cek perbandingannya sampai tuntas. Halo Sobat Cermat, selamat bergabung di Cermati University. Di video kali ini, kita bakal bahas dua instrumen investasi yang sering banget diperdebatkan, emas dan reksadana. Dua-duanya populer dan sering direkomendasikan buat pemula. Tapi, mana sih yang lebih cocok buat kamu? Tenang, pembahasannya super simple, anti ribet, dan friendly buat Gen Z yang baru gajian dan mulai mikir masa depan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Emas adalah barang fisik yang nilainya cenderung naik seiring waktu. Saat ini ada juga emas digital. Emas yang dibeli tapi belum dicetak, jadi harganya lebih murah dari emas fisik. Nah, kalau mau pelajari lebih dalam, aku juga sudah bahas soal emas fisik versus emas digital ini di episode Cermati University lainnya. Cek ya! Kita lanjut ke reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi berisi berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, hingga pasar uang. Intinya, emas kamu kelola sendiri, sedangkan reksadana dikelola profesional. Sekarang coba yuk kita bandingkan langsung. Pertama soal modal. Kabar baik nih buat Gen Z. Emas digital dan reksadana bisa dimulai cuma dari Rp10.000. Jadi, nggak perlu nunggu banyak modal dulu buat investasi. Kedua, soal likuiditas. Emas itu super liquid. Tinggal datang ke toko emas atau buka platform digital yang punya fitur pencairan instan. Reksadana juga liquid, tapi biasanya butuh waktu buat cair. Selanjutnya, soal jangka waktu investasi. Emas cocok banget buat jangka panjang, minimal 5 tahun. Sedangkan reksadana fleksibel banget, jangka pendek. Bisa pilih pasar uang. Jangka menengah, pilih pendapatan tetap atau campuran. Jangka panjang, reksadana saham. Perbandingan soal resiko kehilangannya nih. Emas fisik bisa hilang atau dicuri, atau bahkan rawan dipalsukan kalau belinya di tempat yang nggak kredibel. Kalau mau aman, pilihnya emas digital. Di lain sisi, reksadana aman dari resiko kehilangan fisik dan pemalsuan karena bentuknya bukan barang fisik. Bagaimana soal potensi keuntungannya? Untuk emas, naiknya cenderung stabil, walaupun terlihat lambat, karena dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan harga emas dunia. Sedangkan untuk reksadana, bisa lebih tinggi, tapi tergantung jenisnya dan kinerja pasar. Perbandingan dari aspek diversifikasi. Emas bisa pakai strategi average price, tapi kalau reksadana, strategi diversifikasi otomatis. Itu karena manajer investasi bagi modal kamu ke berbagai instrumen sekaligus. Buat keuntungan tambahan lainnya, emas bisa jadi jaminan pinjaman. Sedangkan reksadana bagus untuk diversifikasi portfolio, biar nggak all in di satu instrumen. Sampai sini mungkin kamu mikir, terus baiknya pilih yang mana? Jawabannya, tergantung tujuan dan kondisi keuanganmu. Pingin yang aman, stabil, cocok buat jangka panjang, emas. Apalagi kalau mau buat dana darurat yang fleksibel, pilih emas digital. Kapanpun kamu butuh, bisa kamu jual emasnya 24 jam 7 hari di platform tanpa perlu tarik fisik. Nah, kalau kamu mau fleksibel, mau potensi cuan lebih tinggi, dan nggak mau ribet ngatur sendiri, reksadana bisa lebih cocok. Ingat ya sob, investasi itu bukan soal ikut-ikutan, tapi soal cocok nggaknya dengan tujuan dan kondisi kamu sendiri. Oke, sekian dulu kelas dari Cermati University kali ini. Tunggu dan tonton terus video Cermati University supaya makin cermat dan juga tepat dalam berinvestasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video Cermati University lainnya.